Ibu Bapak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari ini. Dan saya diminta oleh tim untuk memberikan bagian yang kedua dari materi Injil Lukas, yaitu Lukas 9:51 sampai dengan 24:53. Tentunya Ibu Bapak sudah mempelajari bagian yang pertama dari Injil Lukas ini. Nah, Lukas bab 9 ayat 51 itu merupakan titik balik dari perjalanan bagian yang pertama. Maka saya beri judul perjalanan menuju ke Yerusalem adalah perjalanan Yesus bersama para muridnya dari Galilea ke Yerusalem. Jadi secara khusus materi pada hari ini adalah materi yang cocok diikuti oleh orang-orang yang sudah menyebut diri murid-murid Yesus. Dan sekarang kita mau diajak oleh si penulis Injil untuk merenungkan kembali peta perjalanan kita sebagai murid Yesus. Apakah kita siap meninggalkan Galilea dan menuju ke Yerusalem? Yerusalem di dalam konteks kitab suci itu menjadi simbol derita kematian. Itu dalam dunia perjanjian lama pun Yerusalem memiliki kisah yang begitu penting, di mana 10 suku Israel sejak peristiwa pembuangan hilang, tak terbekas. Dan Yerusalem itu juga pernah mempersatukan 12 suku Israel pada zaman kekuasaan Daud. Lalu pada saat perjanjian baru, Yerusalem juga diberikan tambahan makna selain simbol derita dan kematian, juga sekaligus Yesus bangkit di kota Yerusalem. Jadi memang kita sekarang belajar dari situasi kota ini. Tetapi kalau kita mencoba mengenal posisi Yerusalem dari pendekatan perjanjian baru, di mana perjanjian baru dari Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, itu diawali dengan kisah Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis mengumpulkan banyak orang di padang gurun. Berarti orang-orang itu sudah meninggalkan Yerusalem. Nanti saya akan jelaskan. Pada bagian awal, para penginjil itu mencoba menjelaskan. Duduk persoalannya bahwa Yerusalem itu sudah ditinggalkan oleh orang-orangnya dan mereka memilih mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis di tempat yang sepi, yaitu di padang gurun. Berarti secara spiritual, secara kerohanian, pada zaman perjanjian baru, Yerusalem itu sudah tidak kondusif. Nah, di dalam Injil Lukas bab 9 ayat 51 yang menjadi awal dari pembahasan kita pada hari ini, di mana dikatakan di dalam ayatnya berbunyi seperti ini. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya, ana lambano, to be taken out. Jadi ada satu situasi yang akan diarahkan bergerak ke atas, ke surga. Tadi kan dikatakan hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, analambano, to be taken out. Ini kiblat Yesus yang sekarang mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, jadi
Di sini menarik, ya. His face towards Jerusalem. Wajah pandangannya diarahkan ke, dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani memakai kata analambano, to be taken up. Jadi diarahkan untuk siap tinggal landas. Kemana? Ke tempat yang jelas-jelas masih banyak penentangnya. Tapi Yesus punya hati terarah ke situ. Nah ini menarik ya. Kalau kita kan kadang-kadang begitu melihat tempat itu nggak suka sama kita, mungkin kita malas menuju ke situ. Tetapi mau nggak mau di sini dikatakan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Nah ini penting. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita pasti akan menemukan ajalnya. Kita berangkat dari dunia ini menuju ke surga. Entah kapanpun waktunya. Jadi di sini meskipun ya kadang-kadang kita bilang begini, apakah nanti kira-kira kita itu diterima dalam persekutuan para kudus di surga? Ya, kita percaya akan kerahiman Tuhan. Nah sekarang Yesus, caranya untuk meninggalkan dunia ini, dia harus memasuki kota yang masih banyak penentangnya. Demikian juga, saya mau katakan, kalau nanti kita akan meninggalkan dunia ini juga, kita akan meninggalkan dunia yang masih banyak orang belum percaya kepada Yesus. Suka nggak suka, apakah kita jamin kalau nanti kita dipanggil oleh Tuhan, seluruh dunia sudah percaya kepada Yesus. Bahkan bisa jadi orang-orang serumah kita pun masih semuanya belum percaya kepada Yesus. Tapi suka nggak suka, kita harus berada dalam situasi itu. Yesus masuk ke dalam situasi yang benar-benar tidak semua orang suka, yaitu ditentang. Tapi Yesus harus memilih. Saya dari tempat itulah saya berangkat ke surga. Dari tempat itulah saya berangkat ke surga. Sehingga dari dunia seperti inilah kita akan meninggalkan dunia, meskipun dunia juga belum semuanya percaya kepada Yesus. Berarti tugas perutusan kita belum selesai. Nah, sekarang persoalannya perjalanan ini dikhususkan bagi para murid Yesus. Oleh karena itulah Yesus melibatkan 12 rasul untuk bersama-sama dengan dia menuju Yerusalem. Tetapi juga Yesus tidak cukup dengan 12 rasul, dia juga mengutus 70 murid. Nah, di dalam koridor ini, di situ ada kisah yang khas dari Lukas, yaitu kisah Marta dan Maria. Itu juga dalam kaitannya Yesus yang sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu Yesus singgah di rumah Marta dan Maria. Dan di situ juga Yesus memberikan satu pesan, kepada Marta harus bagaimana, kepada Maria harus bagaimana. Tentunya figur Marta dan Maria itu mewakili kondisi situasi para murid yang sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ibu dan Bapak, saudari-saudara semuanya, perjalanan ini dimulai setelah Yesus menampilkan perubahan wajahnya di atas gunung. Dan sekarang pada saat di atas gunung Yesus berbicara kepada Petrus, kepada Yakobus, dan kepada Yohanes, bahwa sekarang kita jangan terus tinggal di atas gunung, tapi kita turun gunung dan menuju ke Yerusalem. Jadi di sini realisasi dari sebuah penampakan kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan yang tidak berarti di atas gunung, tapi kemuliaan yang harus diarahkan ke Yerusalem. Nah, seperti tadi saya katakan, Yesus sekarang harus menuju ke surga melalui Yerusalem, sedangkan Yerusalem itu tempat yang masih banyak penentangnya. Salah satunya, begitu Yesus bersama dengan murid-muridnya turun gunung dan menuju ke Yerusalem, rombongan Yesus ditolak oleh orang Samaria. Karena apa?
Orang Samaria tanya kepada mereka, kalian mau kemana? Oh, aku mau ke Yerusalem. Karena perjalanan ini menuju ke Yerusalem, maka orang Samaria menolak rombongan Yesus. Lalu di situ ada reaksi para murid ya. Kalau kita lihat di dalam bab 9 ayat 52, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi reaksi murid pun terhadap penolakan orang Samaria ya seperti manusiawi. Hancurkan saja orang yang tidak suka dengan kita. Itulah reaksi Yakobus sama Yohanes. Lalu kemudian dikatakan lagi nanti dalam ajakan Yesus bersama dengan para muridnya untuk menuju ke Yerusalem, yang paling menarik adalah di Lukas 14 ayat 26 tentang dalih-dalih di situ. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi memang pada saat kita menjadi seorang murid Yesus, lalu jelas arah pesiaran kita adalah menuju Yerusalem sebelum kita meninggalkan dunia ini, yaitu penolakan. Sampai hari ini sudah 2022 tahun kekristenan diwartakan di tengah-tengah dunia, dan seluruh dunia belum menerima Yesus dengan baik. Lalu apakah kita akan menjadi orang yang putus asa pada saat misi ini belum berhasil? Suka nggak suka, kita berada dalam dunia yang semakin hari semakin banyak yang menentang Yesus. Lalu apakah kita juga harus berdalih? Wah, banyak orang nggak percaya sama Yesus. Apakah aku juga harus seperti yang mereka? Yesus bilang, untuk menjadi muridku harus meninggalkan atau membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Nah, inilah tantangan kita. Jadi di sini kita melihat mengapa Lukas menekankan sisi his face towards Jerusalem. Mengapa Lukas menampilkan wajah pandangan hati Yesus ke Yerusalem. Di sini Lukas mau mencoba menampilkan inilah representasi situasi titik dunia di mana di situ biangnya dunia menolak Yesus. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya di Yerusalem sendiri juga Yesus harus mati dibunuh. Tapi suka nggak suka, penginjilan harus sampai ke situ. Penginjilan juga harus sampai ke dunia ini. Karena apa? Meskipun dunia itu semakin hari semakin banyak orang tidak percaya kepada Yesus, tetapi penginjilan dan misi tidak boleh lepas dari dunia yang kondisinya seperti ini. Nah, inilah persoalannya. Jadi, khusus untuk para murid, bagaimana caranya kita menyikapi bahwa perjalanan kekristenan kita suka nggak suka akan sampai ke surga, tapi harus menginjak bumi dunia seperti Yerusalem, yang di mana ada satu kriteria dunia yang menolak Yesus. Jadi apakah kalau kita tahu kalau guru kita juga di situ ditolak, apakah kita akan lari? Apakah kita akan menjadi pengkhianat? Apakah kita juga akan menjadi penyangkal seperti Petrus atau seperti Yudas? Nah, tentunya tergantung dari kita. Maka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus mempersiapkan cadangannya. Selain 12 rasul, ada 70 murid,
Lalu dalam perjalanan itu, Yesus bersama rombongannya singgah di rumah Marta dan Maria. Lalu kita melihat bagaimana mentalitas Marta caranya menerima Yesus, dan bagaimana mentalitas Maria caranya menerima Yesus. Marta sibuk di dapur, Maria duduk manis di kaki Yesus untuk mendengarkan sabdanya. Jadi ada dua karakter murid, murid yang aktif dan murid yang pasif, atau murid yang ekstrovert dan ada murid yang introvert. Ada murid yang aktif dan ada murid yang kontemplatif. Itu semua ada dalam situasi. Seperti sekarang, saya yang aktif ngomong, ibu bapak semuanya diam mendengarkan. Jadi ibu bapak semua menjadi Maria, saya sekarang menjadi Marta. Nah, seperti itu. Telat tadi lupa. Ya kan? Dan nanti setelah pelajaran ini, Ibu Katerina ya akan ngomong sama cucu-cucunya. Ibu Katerina berubah jadi Marta, lalu cucunya semua menjadi Maria. Nah itulah, kita kadang-kadang ada saatnya menjadi Marta, kadang ada saatnya menjadi Maria. Itulah karakter murid. Perjalanan kita seperti itu. Tapi kalau terus-menerus 24 jam Marta, pasti capek. Ya kan? Kalau 24 jam Maria, pasti ngantuk. Ya kan? Karena suruh diam terus itu kan pasti ya ada saatnya, tapi ada saatnya juga kita sama-sama diskusi, tanya jawab dan seterusnya. Nah ini adalah gambaran awalnya. Sekarang saya mencoba menunjukkan ya, Yerusalem itu ya, di dalam kitab suci disebutkan ada peristiwa tahun 587 sebelum Masehi. Itu waktu itu kota Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu kemudian akhirnya orang-orang yang tinggal di situ dibuang ke Babel. Dan sejak itulah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Itu abad ke-5 sebelum Masehi. Lalu peristiwa yang dekat dengan situasi penulisan Injil Lukas adalah tahun 70 Masehi. Waktu kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi. Nah, dua gambar ini menjadi sangat penting untuk konteks kita memahami kekristenan pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristen yang pada waktu itu juga mayoritas adalah memiliki latar belakang Yahudi, mereka baru saja kehilangan satu kekuatan rohaninya, yaitu kota sucinya yang dihancurkan oleh pasukan Roma tahun 70. Sementara orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang menjadi penganut Yesus sudah mulai dikucilkan oleh orang-orang Yahudi yang lain. Nah, ini tahun 70 artinya situasi yang melatar belakangi lahirnya kekristenan, di mana bait suci hancur sehingga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen notabene akhirnya diberi kesempatan untuk bersekutu di Kapernaum, di Antioquia, bersama-sama dengan orang-orang lain dari bangsa-bangsa yang berbeda. Sementara orang Yahudi yang tetap Yahudi merasa dirinya itu kehilangan arah. Nah, ini tidak gampang dipahami bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, kalau kita tahu Injil Lukas ditulis tahun 85 Masehi. Jadi peristiwa waktu kota suci Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Roma itu baru berselang 15 tahun. Maka peristiwanya itu masih sangat aktual, masih sangat hangat, masih sangat mencekam ya. Di mata orang-orang Yahudi, dengan hancurnya Yerusalem itu berarti akhir zaman. Nah, seperti kita kan awal 2 tahun yang lalu waktu nggak boleh ikut misa di gereja, pandemi, wah bagi Ibu Katrin yang ikut misa harian, kiamat sudah nggak bisa ke gereja tiap hari, ya kan? Di situ kan. Jadi memang artinya Ibu Bapak di mata orang-orang Yahudi dengan hancurnya Yerusalem itu tragedi yang begitu mencekam, disebut akhir zaman, dan itu selalu disebut-sebut di dalam Perjanjian Baru bahwa ada akhir zaman dan seterusnya.
Karena situasinya ini, tahun 70, kota Yerusalem dihancurkan. Nah, saudara-saudara, kita ingat, tahun 70 Masehi itu, ya Yesusnya sudah disalibkan. Rasul Paulus pun sudah meninggal. Jadi Rasul Paulus diindikasikan meninggal pada sekitar tahun 48 ya. 48 tahun 50-an itu para rasul sudah tidak ada. Nah, sekarang dengan hancurnya kota Yerusalem, bagaimana situasinya? Nah, Lukas termasuk generasi Kristen yang kedua. Jadi dengan demikian, Lukas mencoba untuk menjelaskan situasi kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, meskipun kota suci Yerusalem hancur, kita yang sudah percaya kepada Yesus harus bagaimana? Itu maksud Injil ditulis. Dan para ahli dan dari buku-buku referensi yang saya baca juga, Lukas memakai situasi hancurnya kota Yerusalem menurut perjanjian lama, yaitu 587 sebelum Masehi. Ini yang menjadi referensi gagasan-gagasan dari Lukas dituangkan dalam Injilnya. Sebab peristiwa hancurnya Yerusalem pada tahun 70 belum banyak referensi. Tetapi tentang hancurnya kota Yerusalem pada abad ke-5 sebelum Masehi, itu sudah banyak referensinya. Termasuk Nabi Yesaya sendiri meramalkan atau menubuatkan tentang datangnya Sion yang baru. Nabi Yeremia juga meramalkan tentang Yerusalem yang baru. Meskipun hancur lebur karena pembuangan Babel ini, tetapi Allah tidak pernah membinasakan kota ini. Dan para nabi yang terkenal seperti Yeremia, Yesaya, itu menyampaikan bahwa Yerusalem akan sungguh-sungguh dipulihkan. Dari sinilah Lukas menggali pandangan dari situasi Yerusalem yang hancur pada era Perjanjian Lama. Diangkat kembali untuk menerangkan situasi kepada orang-orang Kristen. Sementara orang-orang Kristen sendiri juga melihat kota Yerusalem tahun 70 Masehi sudah dihancurkan oleh pasukan Romawi. Nah, dari dua gambar ini, kita bisa berkembang cukup luas. Kalau kita hidup pada waktu itu sebagai orang Kristen, dengan menyaksikan kota Yerusalem hancur, pasti seneng dong. Karena apa? Bait Allahnya hancur. Berarti kan apa? Kita bebas. Tapi selama bait Allah belum hancur, kan seperti Petrus, seperti Paulus, meskipun dia sudah menjadi pengikut Yesus, dia masih sembahyang di bait Allah. Tapi dengan hancurnya kota Yerusalem, tidak ada lagi bait Allah, maka orang-orang Kristen boleh dikatakan mendapatkan angin segar untuk lepas bebas dari belenggu adat istiadat Yahudi. Nah, di sini Lukas mau mengatakan, meskipun seperti itu, kita sebagai orang Kristiani tidak boleh merasa senang karena bait suci hancur. Tapi kita harus melihat makna di balik hancurnya itu demi untuk terlaksananya rencana dan kehendak Tuhan. Nah, ini Lukas mencoba menampilkan posisi Yerusalem dengan sangat hati-hati, tidak menjelekan, tidak menghakimi, tidak menyingkirkan, tapi mengangkat nilai-nilai rohani dari hancurnya kota Yerusalem. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menikmati tulisan-tulisan Lukas. Maka kita sepakat, kalau kita berbicara tentang perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, si penulis Injil Lukas memakai latar belakangnya adalah Yerusalem yang sudah hancur pada era abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau diskusi.
Silakan Bapak Ibu, jika ada yang jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung angkat tangan atau langsung menyalakan mic-nya. Karena saya lihat di chat masih belum ada nih. Pak, boleh tanya? Ya. Izin. Silakan Ibu Ani. Saya masih belum jelas. Jadi pada saat pengajaran itu lebih dikarenakan karena Yerusalem hancur, terus mereka lebih senang di padang gurun, atau gimana sih Pak? Saya masih belum mudeng. Belum mudeng, baik. Jadi begini Bu Ani. Waktu Injil ini ditulis, kan tadi sekitar tahun 85 Masehi. Ya. Sedangkan kota Yerusalem tahun 70 Masehi sudah dihancurkan. Nangkap ya? Berarti kan peristiwanya baru 15 tahun dengan hancurnya kota Yerusalem. Pada bagian awal Injil, si penginjil mengangkat kisah Yohanes Pembaptis. Misalnya contohnya ini kita umpamakan ya. Kita punya yang namanya benda pusaka yang warisan leluhur, ya kan? Itu waktu itu misalnya keris deh, kita punya keris yang begitu keramat. Waktu itu kan kita pegang keris itu karena belum Kristen. Masih percaya dengan Gunung Kawi dan seterusnya. Lalu keris itu patah. Keris itu artinya rusak. Nah setelah itu kemudian kita menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Katolik. Bagaimana reaksi kita? Syukur deh kepada Allah, aku sudah Katolik sehingga nggak perlu keris itu lagi. Itu reaksi pertama kan? Tapi tidak semua keluarga kita sudah Katolik. Ada yang masih tetap kejawen. Ya dia pasti sedih banget melihat kerisnya patah. Kan begitu. Tetapi kita dibimbing oleh si penulis Injil, jangan arogan dan jangan sombong. Mentang-mentang sudah Katolik, lu nggak butuh keris itu lagi. Ya kan? Bahkan kebetulan deh kamu sudah Katolik, maka kerisnya patah. Nah, penginjil enggak seperti itu. Ingat lo ya. Nenek kita dulu bisa hidup menghidupi orang tua kamu karena keris itu. Dia bisa sabar, dia bisa baik, dia bisa mendidik anak-anaknya karena dia sembahyang sama keris itu. Jadi, sekalipun itu sudah patah secara fisik, tapi spirit yang membuat orang tua kita jadi manusia benar-benar karena keris itu. Nah, jadi waktu itu si penginjil mengatakan, jangan terlalu arogan, jangan terlalu sombong. Sekarang memang Yerusalem sudah hancur. Tapi ada juga, aduh bagaimana ini? Pusaka dari nenekku hancur nih, walaupun saya sudah Katolik. Bagaimana ini? Aku merasa berdosa nih. Lalu kemudian dikatakan, tenang, tenang. Kamu kan juga sejak kamu kecil sudah nggak bisa sembahyang ke keris itu. Kamu sudah tinggalkan keris itu. Kenapa harus gelisah? Nah, demikian juga si penginjil mengatakan, Yerusalem sudah ditinggalkan kok waktu zaman Yohanes Pembaptis. Buktinya orang-orang tidak mau lagi sembahyang di Yerusalem, tapi sudah berkumpul di padang gurun, di tempat yang sepi. Nah, sampai di situ orang Kristen menjadi lega dong. Oh iya deh, kalau begitu puji Tuhan, aku nggak merasa berdosa. Tapi kemudian begitu melihat Yesus, malah Yesus bilang, yuk kita perbaiki keris itu. Nah, murid-muridnya kan, bagaimana ini? Aku suka dengan keris itu, meskipun keris itu mau menikam aku. Nah, itu Yesus. Jadi dengan demikian, si penginjil mau mengatakan, meskipun kita sudah menjadi murid Yesus, kita tidak boleh lupa dengan adat dan masa lalu kita. Karena Yesus juga mengajak murid-muridnya, mari kita tetap berkiblat kepada Yerusalem. Lalu kemudian nanti diuraikan di dalam Injil Lukas, Yerusalem yang mana? Yerusalem yang sampai kepada Yerusalem surgawi, yaitu Yerusalem yang abadi,
bukan Yerusalem yang sifatnya fisik. Nah, jadi Bu Ani, saya bisa memberikan contoh ya. Dulu kakek saya bisa sabar hidupnya. Bisa rendah hati karena memuja keris itu. Orang tua saya juga bisa sabar, bisa rendah hati karena masih berpegang pada keris itu. Sekarang kita yang sudah menjadi Katolik, bagaimana caranya kita menjadi sabar? Ya, kita menjadi sabar mengikuti jejak kakek dan orang tua saya. Tapi bukan karena keris itu, tapi semangat dari keris itu yang sudah tertanam dalam diri kakek dan ayahku, aku teruskan. Tapi dengan semangat yang berbeda. Meskipun pada saat saya juga artinya tetap menghargai bahwa ada pusaka-pusaka seperti itu, tapi banyak orang juga pasti menentangnya. Nah, Yesus juga seperti itu. Yesus kan bilang, mari kita mengarahkan ke Yerusalem. Pasti orang-orang, ngapain? Kita kan artinya sudah tinggalkan Yerusalem. Tapi si penginjil mengatakan, jangan so arogan. Coba kita belajar dari Yesus. Bagaimana caranya Yesus tetap menghargai posisi Yerusalem. Meskipun di situ banyak yang menentangnya, tapi Yesus tetap mengatakan, aku harus menuju ke Yerusalem. Itu situasinya seperti itu. Jadi gimana Bu Ani? Udah cukup jelas ya? Jelas? Ya, ya Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi? Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, satu lagi masih dikasih kesempatan sama Pak Agus. Kayaknya nggak ada, Pak Agus. Oke, baik, kita teruskan ya. Ada Pak di chat. Nanti kita lihat di chat ya. Oke. Nah, Yerusalem itu istilah yang diambil dari nama kota Kanaan, ya. Urushalim, tempat di mana kuil Dewa Salem, itulah Urushalim, tempat di mana kuil Dewa Salem yang menjadi kota Melkisedek berada. Jadi ini awalnya adalah tempat sembahyang untuk Dewa Salem. Lalu pada abad ke-10 sebelum Masehi, tempat itu berhasil direbut oleh Raja Daud. Lalu Raja Daud memindahkan ibu kota dari Yeriko, di mana tempat kota pertama bangsa Israel menuju ke tanah terjanji adalah menduduki kota Yeriko. Lalu pada sekitar abad ke-10, ibu kota Yeriko dipindahkan ke Yerusalem waktu Daud berkuasa. Jadi sejak itulah kota suci orang Kanaan menjadi lambang kesatuan nasional dan spiritual Yudaisme dengan bait sucinya dibangun di situ. Itu pada era Daud. Namun pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini akhirnya oleh Nebukadnezar berhasil ditaklukkan sehingga sebagian besar orang-orangnya dibuang ke Babel. Nah, jadi kota ini dibuang oleh sudah dihancurkan oleh kekuatan Babilonia. Jadi memang artinya kota yang tadinya menjadi pemersatu 12 suku Israel, lalu pada sekitar abad ke-6, jadi Israel menikmati kehebatan kota ini hanya sekitar 400 tahun. Ya, tapi kemudian di bumi hanguskan, dibakar, dan dihancurkan. Nah, dari latar belakang inilah si penginjil Lukas memakai bahan-bahan ini untuk Injilnya. Sehingga saya mulai menangkap seperti ini. Kalau saya sebagai seorang Yahudi, lalu sekarang saya sudah menjadi Kristen, dengan dihancurkannya kota Yerusalem, karena setelah nanti kita bisa lihat sejarah Israel juga kan,
setelah kemudian pada zaman Nebukadnezar ini, kota Yerusalem ini dihancurkan, lalu bangsa Israel dibuang ke Babel selama 40 tahun. Lalu atas seizin Raja Persia yang bernama Kores, orang-orang buangan di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia diizinkan untuk kembali membangun kota Yerusalem. Nah, jadi kota Yerusalem pada zaman Yesus adalah kota yang sudah dibangun kembali oleh zaman Ezra dan Nehemia. Karena atas seizin Raja Kores, Raja Persia itu. Jadi memang kota Yerusalem itu pertama-tama hancur, lalu dibangun lagi, lalu kemudian pada tahun 70 dihancurkan lagi oleh pasukan Roma. Nah, dalam situasi ini, coba kita renungkannya. Orang-orang Yahudi yang masih sembahyang di bait Allah, lalu dia menjadi Kristen. Awalnya dia masih terikat dengan adat dan kebudayaan serta ritus doa di bait suci. Tapi begitu kota Yerusalem dihancurkan tahun 70, pasti di satu sisi lega kita, gak punya ikatan lagi. Tapi si penginjil mengatakan jangan seperti itu. Kita tetap menghargai makna spiritual di balik itu. Nah, ini yang mau dikatakan oleh si penginjil. Sehingga Lukas mencoba untuk menampilkan pandangannya untuk mengarahkan orang-orang Kristen yang hidup pada waktu itu. Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 18 ayat 14 memang kisahnya itu keluar dari urutan Injil Markus. Dia punya kisah sendiri, bahkan bahan Markus 9:41 sampai 10:12 sama sekali dihilangkan. Lukas kembali memisahkan diri, dia punya versinya. Dan bahkan pada bagian ini memuat sangat banyak tema-tema pengajar. Sehingga kalau kita menafsirkan pada bagian ini, Lukas 9:51 sampai 18:24, itu sebenarnya berasal dari unit-unit yang independen, yang kemudian sulit ditemukan kronologinya, sulit ditemukan benang merahnya. Berarti bagian ini yang juga di dalamnya ada 17 perumpamaan, 15 diantaranya khas Lukas, tidak ada di Injil-Injil lain. Jadi kita sudah mulai tahu bahwa pada bagian ini adalah tahap akhir dari pelayanan Yesus yang ditampilkan oleh Lukas. Dan punya makna teologis, bukan makna sejarah atau kronologis. Makna teologisnya begitu kuat. Apa yang mau ditampilkan secara teologis dari bagian ini? Yesus ditampilkan sedang menunjukkan cara barunya untuk mengikuti Allah. Dari jalan yang ditawarkan oleh para pemimpin Yahudi pada zamannya. Disinilah yang mau ditunjukkan oleh Lukas. Oke, sekarang kita berada dalam dunia yang sama, yaitu Yerusalem yang sama. Tetapi kita harus punya cara yang baru untuk mengikuti Allah. Nah, di sini kemudian pada bagian ini akan ditampilkan kelompok Farisi yang menjadi oposisi dan yang menjadi penentang. Dan akhirnya pewartaan Yesus, perjalanan Yesus penuh resiko dan konsekuensinya harus dibunuh. Dari sini maka jelas bahwa inti dari kekristenan yang mau ditampilkan oleh Injil Lukas adalah apa? Kita siap mengikuti Allah dengan cara yang baru terhadap dunia yang sama. Kita siap mengikuti Allah dengan cara yang baru dari keluarga yang sama. Nah, seperti misalnya contohnya, mungkin nenek saya masih percaya dengan keris-keris. Bapak saya juga masih percaya dengan keris-keris. Kakek saya juga berusaha menjadi orang baik. Bapak saya juga berusaha menjadi orang baik. Sekarang saya setelah menjadi orang Katolik juga berusaha menjadi orang baik, tapi dengan cara baru saya untuk mengikuti Allah.
tentunya keputusan saya ini tidak serta-merta didukung oleh keluarga besar. Oh, kamu kok sekarang sudah nggak setia lagi dengan ajaran nenek moyang, ajaran leluhur. Nah, itulah sebenarnya yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Berhadapan dengan kelompok Farisi, berhadapan dengan kelompok oposisi. Kok kamu sama-sama Yahudi, kok caranya seperti itu sekarang? Nah, inilah yang ditampilkan. Nah, sampai di sini kita mulai menangkap kan maksud dari materi di mana mengapa Yesus harus berjalan menuju ke Yerusalem. Ini, aku memang tinggal di rumah kakek saya, tinggal di rumah orang tua saya, di mana kakek saya dulu masih kejawen, masih dengan keris-kerisnya. Orang tua saya juga masih dengan kepercayaan itu. Tapi saya juga setelah menjadi Katolik, saya berpegang pada Yesus yang disalibkan. Saya juga berusaha baik, saya juga berusaha menghormati mereka. Tapi dengan cara yang baru. Nah, cara yang baru inilah yang tentunya tidak semua keluarga itu bisa menerima. Nah, Yesus pada waktu itu menunjukkan itu, dan para pengikut Yesus juga menunjukkan itu dengan resiko kekristenan sampai 300 tahun pertama harus berhadapan dengan kemartiran. Nah, itulah sebenarnya konsekuensi logis dari orang yang percaya kepada Yesus. Sampai di sini. Silakan. Tadi di chat katanya ada pertanyaan. Di chat ada pertanyaan, Pak Agus, dari Ibu Rita. Ciri apa yang khas dari Injil Lukas ini dibandingkan dengan dua Injil sinoptik lainnya? Karena yang saya tahu, penulis punya sudut pandang dan penekanan yang berbeda dalam menulis kitabnya. Demikian, Pak Agus. Ya, baik. Nah, sepintas ya, kalau kita melihat begini. Kalau Injil Matius itu ditulis untuk kelompok sasarannya adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Sehingga dalam Injil Matius dibandingkan antara Injil dan Taurat begitu kuat. Maka dalam Injil Matius pun ditampilkan tentang 10 perumpamaan untuk mengcombine 10 tulah di dalam perjanjian lama. Itu karena background yang disasar oleh si Injil Matius adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Sedangkan Injil Markus yang disasar adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sudah tinggal di kota Roma, yang sudah mengerti peradaban dunia metropolit, bukan Yahudi konvensional, Yahudi yang sudah tinggal di pusat peradaban dunia, yaitu Roma. Maka Markus juga mau menekankan apa? Dari sisi mana? Nah, dari sisi keyakinan orang-orang Kristen untuk mengatakan dalam Roma bahwa orang Kristen itu bukan berseberangan dengan penguasa Roma. Salah satu yang khas dari Injil Markus adalah yang mengakui siapakah Yesus anak Allah adalah kepala pasukan yang menyalibkan Yesus. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu mau menunjukkan bahwa orang-orang Kristen di Roma itu orang-orang yang tidak bertentangan dengan penguasa Roma. Nah, sedangkan Injil Lukas itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang latar belakangnya adalah tidak Yahudi dan tinggalnya bukan di Palestina dan tinggalnya ada di wilayah Yunani. Nah, itulah kekhasannya di situ. Sehingga apa yang kita mau tampilkan dari Injil Lukas di sini, orang-orang Kristen yang sama sekali tidak mengenal latar belakang Palestina, tapi Lukas mencoba, meskipun kita tidak memiliki kontribusi langsung dengan tradisi Palestina, tapi kita tidak boleh merendahkan ataupun menyingkirkan tradisi itu. Tapi kita memiliki makna yang baru, melihat tradisi yang ada di Yerusalem. Itu cirinya seperti itu. Oke, sekarang kalau ada yang mau diskusi sampai di tahap di mana Lukas berusaha untuk meyakinkan orang-orang Kristen yang notabene dia tidak tahu apa-apa tentang Yahudi, tentang Yerusalem. Tapi mereka diajak oleh Lukas, kita tetap menghargai nilai-nilai keyahudian secara baru. Itu maksud dari Lukas.
Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan langsung disampaikan atau boleh juga dimasukkan ke dalam chat. Oke, kalau tidak ada kita terus ya. Baik, bagus. Sekarang kita mau mulai menyusuri. Lukas mulai punya sudut pandang di sini. Bagian perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem disebut travel section. Cara baru mengikuti Allah. Yesus bereksodus dari Galilea menuju ke Yerusalem. Nah, di sini ada beberapa istilah di mana Yesus pertama mengarahkan pandangannya kepada Yerusalem 1945, 1941, ya kan? Yerusalem, tempat kota di mana Daud mendirikan kota itu secara fisik. Tetapi kemudian 1942 seharusnya di kota itu ya, ada Yerusalem, ya, ada damai sejahtera. Tetapi yang terjadi adalah Yerusalem, kezoliman di situ. Tidak ada damai sejahtera di situ. Nah, disinilah konteksnya Yesus menangisi kota Yerusalem. Ada Yerusalem, ya, kezoliman di situ. Sehingga bagaimana caranya Yesus mencoba untuk mengatasi kezoliman di situ, dia harus datang ke situ, mati di situ, dengan kematiannya dia yakin akan mengubah dari Yerusalem menjadi Yerusalem, kota damai sejahtera, yang kemudian nanti dipadatkan dalam ungkapan kitab Wahyu 21, yaitu Yerusalem yang baru. Nah, di sini ada 3 kata yang digunakan oleh si Injil Lukas dengan makna yang berbeda. Nah, semuanya diterjemahkan sama Yerusalem. Tapi coba, ada satu, Yesus pertama mengarahkan pandangannya menuju satu kota yang dibangun secara fisik oleh Raja Daud. Itu Yerusalem. Itu pun awalnya juga dari Dewa Salem. Lalu Yesus menangisi kota itu yang seharusnya kota damai sejahtera, tapi di situ menjadi sumber kezoliman, sumber di mana nabi-nabi dibunuh di situ. Yesus menangisi kota itu. Lalu bagaimana caranya supaya Yesus mengakhiri kezoliman di tempat itu? Dia harus mati di situ dengan harapan aku bangkit dan kezoliman diubah menjadi shalom. Sehingga dengan demikian, maka travel section ini oleh Lukas dikatakan ya, ini adalah sebuah perjalanan hidup kita, bukan hanya perjalanan orang Israel saja, tetapi perjalanan setiap manusia yang namanya the roadless travel. Harus dilalui oleh manusia. Suka nggak suka, mau nggak mau, semua manusia di muka bumi ini akan menuju kepada saat ajal. Dan tema-tema ini begitu aktual pada awal kekristenan karena kekristenan itu syarat dengan kemartiran. Lalu bagaimana caranya Lukas meneguhkan orang-orang Kristen pada waktu itu? Ya, kita mencoba mendekati ajal kita supaya dengan kematian kita seluruh kezoliman di muka bumi ini berubah menjadi shalom. Itu maksudnya. Sehingga kisah ini mau mengatakan kepada orang-orang Kristen, jangan pernah takut dengan iman kita akan Yesus Kristus. Kita akan meninggalkan Yerusalem. Dan harapannya melalui kehidupan kita, sampai pada kematian kita, kezoliman-kezoliman di muka bumi ini akan diubah oleh kesaksian hidup kita. Itu maksudnya seperti itu. Nah, itulah satu cara baru yang jauh lebih mendasar kita memahami apa artinya Yerusalem. Bukan sekedar kota yang sekarang kalau kita ke Tanah Suci itu tinggal batu ratapannya yang bisa kita lihat. Tapi di situ yang kita lihat apa? Apakah iman kita akan Yesus Kristus mampu mengubah kezoliman menjadi shalom? Itu intinya. Dan suka nggak suka, kita akan bergerak menuju kepada kematian itu sendiri, yaitu Yerusalem.
yaitu kota kematian. Tetapi sebelum kita menuju ke situ, kita punya visi apa, kita punya misi apa. Apakah dengan kesaksian hidup kita, kezoliman akan diubah menjadi syarat. Itu intinya. Sehingga kalau kita membaca Lukas 9:51, kita dipandu untuk bisa mewujudkan panggilan hidup kita. Supaya lingkungan kita, keluarga kita, situasi terdekat dengan kita, melalui kemuritan kita, kezoliman berubah menjadi syarat. Itu pesan yang mau disampaikan. Kan kita tidak bisa menolak perjalanan hidup kita. Tahu-tahu tahun 2022 sudah umur 60. Tahu-tahu sudah 65. Tahu-tahu sudah 70. Setelah itu kita buat apa? Apakah kezoliman sudah diubah menjadi shalom melalui cara kita beriman? Itu penting. Nah, sampai di sini. Lalu kemudian Lukas mencoba untuk menjelaskan. Menjelaskannya dengan cara di sini. Lukas bab 13 ayat 22 ada his way to Jerusalem. Perjalanan dia menuju ke Yerusalem. Lalu Lukas 17 ayat 11, Yesus berada lagi di Betania on the way to Jerusalem. His way to on the way. Lalu kemudian yang ketiga adalah Lukas 19:28, going up to Jerusalem. Jadi ada 3 istilah yang dipakai. Berarti sebenarnya Yesus tidak hanya sekali menuju ke Yerusalem. Dia pertama his way to, ya, perjalanan dia menuju ke Yerusalem. Terus on the way, dalam atau selama menuju lagi perjalanan, mendekati keruntuhan, menuju ke Jakarta tersirat kemacetan. Seperti itulah. Jadi, Jakarta macet. Ya kan di situ kan. Kalau orang Surabaya kan bilang, Jakarta macet, cet. Itu berarti sudah nggak bergerak. Dikasih airan cet di bawahnya. Semakin cetnya panjang, semakin tidak nyaman. Makanya, males deh ke Jakarta, macet gitu kan. Seperti Yesus juga, Yerusalem lagi, on the way. Tapi apa yang dituju? Yaitu kezoliman, terkuak kezoliman di situ. Tetapi Yesus masih tetap mau mendatangi kota itu. Dan di situ Yesus bilang, maka saat kematian tidak akan menunda untuk mendatangi. Suka nggak suka, kita harus datang ke situ. Nah, ini bisa pesan ya. Kita nggak suka sama menantu. Tapi karena dia itu suka bagi-bagi telur, suka nggak suka ya kita datang ke sana lah. Mana-mana telurnya, suka nggak suka, meskipun ya mukanya berubah. Tapi karena itu menantu yang kasih telur, ya suka nggak suka. Artinya di situ ada kezoliman, tapi suka nggak suka lah. Daripada saya malu, saya gengsi, saya nggak dapat telur. Udahlah, muka tebel aja. Datang ke sana. Mama datang, menantu. Oh ya telur ya, Ma. Ya, dalam hati si menantu. Kalau mama datang pasti telur habis. Nah, disitulah kita selalu mengatakan ya suka nggak suka, kita harus ke sana. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan on the way. Kita itu sedang on the way menuju kezoliman. On the way kita. Suka nggak suka kita sedang on the way pada kematian. Tetapi tujuan kita apa untuk on the way? Going up to. Ya kan? Supaya apa? Begitu on the way, supaya dari situ kita bisa tinggal landas. Itu maksudnya. Lukas mau menampilkan ini. Jadi memang ada his way to, ya perjalanan dia menuju ke, ya semua orang itu lahir, hidup, dan mati. Tapi begitu kita menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, nggak mau saya hanya sekedar hidup lalu mati. Saya memilih hidup saya untuk memerangi kezoliman. Meskipun itu orang di depan itu nggak suka karena saya selalu ngomong baik, saya selalu mengajak orang untuk bertobat, nggak semua orang suka. Tetapi suka nggak suka, kita harus datang ke situ. Supaya apa?
On the way berubah menjadi going up to. Kita akan meninggalkan shalom. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Murid Kristus mati meninggalkan shalom. Bukan meninggalkan utang, meninggalkan shalom. Nah, di situ intinya. Jadi disitulah sebenarnya makna dari perjalanan ke Yerusalem seperti itu. Kita tidak boleh ya fanatik. Oh, itu adat istiadat, pusaka, adat singkat. Tidak, tapi kita beri makna. Dari kezoliman berubah menjadi shalom. Itu yang terpenting daripada kita masalah berdebat, masalah ritual. Intinya, apakah kita sebagai seorang Kristen yang memang tidak memakai pusaka-pusaka seperti itu, kita menjadi sumber shalom? Atau bahkan setelah kita menjadi Kristen, menjadi sumber kezoliman baru. Pertentangan baru. Oh, mama kan sudah Katolik, mama sudah nggak perlu lagi pegang hio, mama sudah nggak perlu. Nah, itu sudah menjadi kezoliman baru. Oke, yang penting apa artinya? Apakah kita itu meninggalkan shalom atau zolim? Itu saja. Tipis bedanya. Zolim atau shalom. Renungkan. Mau pilih mana? Mau zoliman atau shalom? Nah, inilah catatan dari Lukas mau mengatakan kepada kita seperti itu. Sehingga kalau kita lihat this way, on the way, lalu going up to, sebenarnya Yesus lebih dari sekali dia bolak-balik ke Yerusalem. Seperti juga dalam Injil Yohanes, disebutkan secara jelas 3 kali Yesus mengunjungi kota Yerusalem. Nah, kondisi kota Yerusalem sesudah dekade pembuangan Babel, kembali berkenan direstorasi oleh zaman Esra Nehemia. Selanjutnya pada zaman Yesus, kota Yerusalem kondisinya telah direnovasi, dibuka oleh Raja Herodes Agung dengan dibangunnya benteng Antonia di sebelahnya. Maka kalau kita sekarang berkunjung ke kota Yerusalem, tembok ratapan itu sebenarnya pondasi dari benteng Antonia itu. Memang Raja Herodes itu membangun benteng Antonia itu supaya pasukan Romawi bisa mengamat-amati kegiatan yang dilakukan oleh orang Yahudi di dalam Bait Allah. Karena selain orang Yahudi tidak boleh masuk ke situ, tapi Raja Herodes bikin menara dari atas, dia bikin kamera CCTV-nya. Jadi tahu nih, mau demo atau apa, dia tahu gerakannya di situ. Nah, begitu dihancurkan, ini benteng Antonia ini dulunya itu adalah bawahnya itu tempat penampungan air. Kalau masa perang itu airnya itu banyak di situ. Maka itu tidak bisa dihancurkan. Dan sekarang tembok ratapan itu sebenarnya sisa dari pondasi benteng Antonia itu. Nah, kota Yerusalem yang pada zaman Yesus itu sebenarnya sudah bukan lagi peninggalan dari Daud, karena itu sudah dihancurkan dan dibangun oleh Esra Nehemia dan sudah dipugar lagi oleh Raja Herodes Agung. Lalu pembangunan kembali kota suci setelah zaman pembuangan terrealisasi berdasarkan nubuat bahwa kota suci itu menjadi kota damai sejahtera bagi segala bangsa. Damai sejahtera zaman Mesias. Di sanalah akan dilangsungkan pengadilan eskatologis. Data-data inilah yang kemudian diambil oleh si Lukas. Bahwa apa artinya damai sejahtera pada zaman Mesias. Nah, di situ penginjil mau mengatakan jangan terjebak dengan hancurnya secara fisik. Meskipun secara fisik sudah hancur, tetapi spirit Mesias itu harus tetap ada. Yaitu mengubah kezoliman menjadi shalom. Itu intinya. Dan pekerjaan ini belum selesai sampai pada akhir zaman. Apa yang sudah berakhir terpenuhi dalam Lukas 24, 13, dan 52 akan beralih ke satu Yerusalem surgawi yang keberadaannya sama sekali baru menjadi tanah air umat Allah secara definitif. Nah, disinilah yang kemudian Lukas memberikan satu pencerahan kepada orang-orang Kristen. Kita memang sudah tidak memiliki bait Allah. Tetapi pada saat kita berpegang kepada Yesus, kita tidak perlu berkecil hati. Karena tugas kita tetap masih sangat penting, yaitu apa? Mengubah kezoliman di muka bumi ini menjadi shalom.
Sampai akhirnya kita berada di Yerusalem yang surgawi. Itulah perjalanan kita. Dengan cara seperti inilah maka ada kabar baiknya, ada kabar gembiranya. Lalu dari sinilah kemudian secara detail Lukas menampilkan kisah-kisahnya. Kisah yang pertama tentang 3 perumpamaan. Dirham yang hilang, domba yang hilang, lalu anak yang hilang. Nah, ini artinya semua hal yang disangka sudah hilang, ternyata dalam diriku aku temukan kembali. Nah, ini maksudnya kisah-kisah ini ditempatkan dalam konteks hancurnya Yerusalem. Memang Yerusalem secara fisik sudah hancur. Tetapi kutemukan kembali di dalam diri. Yaitu apa? Semangat. Shalom itu sendiri. Damai sejahtera itu sendiri. Jadi kotanya sudah hancur. Tapi tujuan Allah membangun Yerusalem menjadi kota damai sejahtera itu belum selesai. Karena sekarang dunia diliputi oleh kezoliman, oleh permusuhan, oleh kebencian, oleh penolakan, oleh iri hati, oleh banyak sekali keserakahan. Nah inilah makanya 3 kisah perumpamaan ini menunjukkan ada dirham yang hilang harus dicari, ada domba yang hilang harus dicari, dan ada anak yang hilang juga akhirnya harus dicari. Nah 3 perumpamaan ini pegangan hidup manusia. Dirham yang hilang itu kan seperti anting-anting kan, kalau hilang satu kan nggak bisa dipakai kecuali nekat kan. Kalau Ibu Katrin anting-antingnya satu nggak mungkin dipakai. Itu harus cari yang satunya, ya kan? Harus 2, itu namanya dirham yang hilang. Sehingga kalau di sini 5, di kiri juga 5. Begitu hilang satu harus dicari. Domba yang hilang, dia tinggalkan yang 99 dan cari yang satu. Demikian juga selain kisah wanita kehilangan dirham, gembala yang kehilangan domba, sekarang orang tua yang kehilangan anak. Nah itu ada si sulung, ada si bungsu. Itu juga menceritakan tentang bagaimana kembalinya sesuatu yang hilang dan ditemukan lagi di dalam diriku. Ini maksudnya. Jadi apa artinya kita sekarang sudah 2 tahun melalui virtual seperti ini, ke gereja juga melalui virtual. Setelah itu apakah kita tidak berkembang iman? Menurut saya harus lebih berkembang, meskipun Ekaristi melalui live streaming, tapi kehadiran Kristus menjadi terasa. Yang tadinya kan hanya begitu-begitu aja, sekarang rindu nih. Kapan nih aku mau ketemu Yesus? Ya ketemu Yesus nanti di Yerusalem yang baru. Ya kan? Di situ sebenarnya kita perlu melihat itu. Saat-saat terakhir kehidupan Yesus. Di sini adalah hari-hari pertama kemuliaannya. Lalu kemudian pelayanannya di Yerusalem. Itu bagaimana diceritakan Yesus mengajar di bait Allah. Dan kemudian akhirnya Yesus mengalami penderitaan dan kemenangan. Dari 3 bagian ini, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, itu dijabarkan. Penyelamatan harus digenapi. Artinya hari-hari pertama kemuliaan Injil harus dimulai. Kabar gembira harus dimulai. Lalu pelayan di Yerusalem ada lingkup diskusi. Jadi kalau kita sudah percaya dengan Yesus, berarti kita selamat. Lalu setelah itu kita mewartakan Injil. Tidak semua orang suka. Pasti ada perdebatan, ada diskusi. Mengapa kamu Katolik, ya kan? Mengapa Katolik masih menyembah patung, ya kan? Mengapa Katolik masih menyembahkan orang, mendoakan orang yang sudah meninggal? Mengapa Katolik puasanya hanya begini-begini dan seterusnya? Kita perlu diskusi. Nah, di sini ada kisah-kisah yang menjadi menarik dalam Injil Lukas adalah apa? Ada cerita Sakeus. Memang untuk bisa kita mengerti penyelamatan, Injil, dan diskusi, ya apa artinya harta? Sakeus bilang, aku tinggalkan semuanya dan aku kembalikan 4 kali lipat. Itu konteksnya itu. Atau waktu Yesus juga memasuki kota Yerusalem, mau melayani di situ, dia tidak naik kuda, tapi naik keledai. Binatang damai di situ.
Lalu yang ketiga adalah penderitaan kemenangan itu dijabarkan melalui makan bersama. Inilah sebenarnya 3 kekuatan besar. Harta tidak menentukan keselamatan. Kekuasaan juga tidak menentukan keselamatan, tapi damai sejahtera. Keledai yang kita tunggang itu keledai. Dan perjamuan terakhir, saya ingat ya dulu ada satu ibu minta nasihat dari saya. Pak Agus, gimana caranya supaya ponakan-ponakan saya lagi berseteru bisa kumpul? Gampang Tante. Tante kan bisa masak. Iya. Panggil mereka untuk makan bersama. Akhirnya mereka kumpul. Begitu kumpul baru Tante kasih wejangan. Kalian ya sudah gede-gede jangan pada berantem. Tapi coba kalau telepon, balik ke sini. Tante adili kamu. Nggak ada yang datang. Tapi Tante bikin makanan spesial untuk kalian. Lalu semuanya kumpulkan. Itu perjamuan terakhir. Setelah itu disitulah kemudian si Tante itu memakai keledai. Bukan memakai kuda. Pakai senjata damai. Dan akhirnya, tidak hitung-hitungan, habisin semua itu masakan Tante. Kalau memang suka bungkus, bawa pulang. Itulah Sakeus. Dengan cara seperti itu, kita menemukan Jerusalem dalam hidup kita. Bukan Jeruzalem. Nah, fisik kita boleh rentak. Umur boleh seperti Ibu Katrin. Sudah nggak muda lagi. Tapi shalomnya itu makin hari semakin memancar. Bukan kezolimannya, sudah semakin tua, biang kezoliman, jelek lagi. Nah itu persoalan besar. Kalau begitu, ya kan? Jadi sekarang kita perlu ya melihat gambar ini. Kalau saya membawa rombongan ke Yerusalem, ini ada satu gereja yang namanya Dominus Flevit, ya, yang dibangun 1953. Nah, tempat inilah Yesus menangis. Nah, di situ saya arahkan kepada peserta siara, cobalah apa yang kita tangisi selama ini. Apakah hidup kita itu menjadi sumber shalom atau sumber kezoliman? Coba kita ikut siara ini juga menjadi sumber shalom atau kezoliman. Gara-gara satu orang, semuanya terlambat gara-gara apa? Belanja nggak habis-habis. Nah, itu persoalan. Ya kan? Foto nggak habis-habis, akhirnya menjadi sumber kezoliman. Semua kita harus menjadi sumber shalom dalam hidup kita. Lalu semua orang rekonsiliasi nanti di depan salib ini. Ada satu kubah itu namanya Gereja Bait Allah di situ. Nah, jadi disinilah sebenarnya ini sebelah itu lukisan ini juga lukisan favorit saya. Yesus yang menangisi kota Yerusalem. Mudah-mudahan kita juga dengan pelajaran pada hari ini, kita mau meninggalkan kezoliman kita, dan kita mau mengubah kezoliman menjadi shalom. Demikian pelajaran pada hari ini. Saya kembalikan ke Pak Andreas. Terima kasih banyak Pak Agus. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya akan bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat ini Pak Agus. Ya. Dari Ibu Rita. Sebentar Pak Agus. Baik, Pak Agus, Lukas menargetkan pewartaan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, termasuk umat non-Yahudi. Ini sepaham dengan Paulus. Pertanyaan saya, mengapa masih ada murid-murid Yesus yang menentang bahwa keselamatan berlaku untuk semua bangsa? Apakah karena mereka masih berpegang teguh pada Taurat? Demikian, bagus. Baik. Jadi, kalau Allah menawarkan yang namanya menu keselamatan, itu menu yang sangat halus dan sensitif. Sampai hari ini pun Allah tidak punya power untuk memaksakan orang untuk bisa percaya. Jadi bagi saya, menu percaya dan selamat itu menu yang paling sulit. Saya mau sharing sedikit ya. Mengapa saya akhirnya menjadi seorang guru agama? Karena waktu SMP kelas 2, saya mulai menyadari pelajaran yang paling sulit itu agama.
Karena saya nggak pernah dapat nilai 10 itu agama. Saya tanya sama guru agamanya, kenapa kok saya betul semua nilainya nggak 10, lalu guru yang 10 itu Tuhan, yang 9 gurunya, muridnya paling pintar 8. Nah, disitulah saya penasaran. Kalau begitu, saya harus pelajari terus ilmu agama, karena ini ilmu yang paling sulit. Maka, sampai hari ini sudah 2022 tahun, menawarkan keselamatan dan kepercayaan itu adalah menu yang paling sulit karena tidak bisa dipaksakan. Itu sangat sensitif dan sangat halus. Dan itu gerakan yang namanya anugerah Allah. Jadi kalau para murid itu dikatakan oleh Ibu Rita itu masih berpegang pada Taurat, ya karena mereka belum mengerti. Mereka masih mengerti tentang ilmunya dia, keyakinannya dia, masih ragu-ragu untuk mengikuti sesuatu yang baru. Itulah alasannya. Yudas juga bisa mengkhianati karena Yudas tuh menghitungnya salah. Pikirnya aku ikut dia akan punya kekayaan. Ternyata kok ujung-ujungnya mati. Petrus juga ujung-ujungnya kok begini. Akhirnya dia menyangkal ya. Akhirnya dia mengkhianati. Seperti itulah. Ujung-ujungnya begini. Kita hari ini mau mendengarkan pelajaran. Ya. Pikirnya Romo Kris yang ngajar, kok Pak Agus Handoyo? Ya, artinya begini ya kan. Seperti itulah ujung-ujungnya dan ujung-ujungnya. Murid-muridnya itu kecewa. Karena apa? Karena nggak seperti yang dia gambarkan. Tapi ada orang Katolik yang meninggal dengan wajah tersenyum. Karena apa? Dia tidak kecewa dengan iman. Itulah maksudnya. Memang sampai hari ini menawarkan keselamatan. Jangankan kepada seluruh dunia. Maaf saja, kepada asisten rumah tangga saya juga, yang sudah belasan tahun ikut saya, dia tetap muslim kok. Ya kan? Nggak gampang di situ. Meskipun dia sudah bisa Angelus, karena HP saya kalau Angelus dia bunyi. Salam Maria penuh rahmat, lalu asisten rumah tangga saya sudah bisa menghafal itu doa Angelus. Karena HP saya otomatis kalau di rumah Angelus bunyi, ya kan? Dia hafal di situ. Nah, tapi dia tetap tidak mau. Nah, kan seperti itulah. Tidak gampang untuk meyakinkan orang pada keselamatan dan kepercayaan. Sehingga tugas misi kita sampai hari ini belum selesai. Itu kan itu bagi saya pelajarannya nggak pernah dapat nilai 10. Begitu, Berita. Ada lagi, Pak Andreas? Baik, Pak Agus. Kayaknya yang di kolom chat sudah tidak ada lagi. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di unmute atau angkat tangan untuk kemudian di unmute. Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Jadi Bapak Ibu masih bisa bertanya jawab dengan Pak Agus. Jelas dan gamblang. Gamblang. Nah, itu berarti kata-kata Marta. Mantap. Andreasnya ada 2 ya Pak. Andreas Intan, ada Andreas Berlian. Pak Adi gimana Pak Adi? Pak Adi gimana, mau tanya nggak Pak Adi? Mic-nya dibuka Pak Adi. Silakan Pak Adi kalau mau bertanya Pak Adi. Mantap nih, udah mantap pokoknya. Di review lagi nih, di refresh lagi nih Pak Agus. Ya, refresh lagi ya. Jadi Pak Adi sudah menjadi sumber shalom ya. Iya, di refresh lagi. Kenapa? Kenapa Pak Agus? Ya. Bapak Agus. Kenapa Pak Agus? Pak Agustinus Marianto. Bapak dari Romo, monggo Pak. Nambahkan. Cukup jelas. Matur nuwun Pak. Silakan Bapak Ibu.
Ini saya cek di kolom chat ya, bagus. Mungkin Ya. ada yang kelewat saya. Bu Vini gimana, Vinicen? Nih biasanya ini ya, kalau pertemuan orang Katolik begini, kalau pas tanya jawab mukanya berubah seperti Bunda Maria. Menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenungkannya dalam-dalam. Artinya jelas ya kan. Nanti kalau Pak Andrea sudah tutup waktunya, semuanya jawab, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku perkataan dari pengajarnya. Amin. Lalu pelajaran selesai. Itu tadi Pak, siapa ini? Pak Yoyo, sudah pakai ini? Pakai pendengar tambahan? Ya Pak, bagaimana Pak? Mau tanya enggak? Oh enggak Pak. Baik. Nah, baik Nah, kalau terima tidak kasih. ada yang bertanya, berarti ada dua kemungkinan. Jelas atau tidak Atau jelas. bingung. Iya. Makanya supaya sedikit mengurangi kebingungan, saya sedikit kasih istilahnya kesimpulan ya. Jadi Injil Lukas itu ditulis tahun 85 Masehi. 15 tahun setelah kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi. Bagi orang-orang Yahudi, kota Yerusalem itu pusaka sejak abad ke-10. Jadi itu sudah sangat pusaka. Tetapi hancurnya kota Yerusalem itu bukan baru pertama kali itu. Pada abad ke-6 pun sudah dihancurkan. Lalu dibangun lagi, lalu direstorasi lagi, sampai akhirnya kota itu menjadi tempat peribadatan agama Yahudi. Nah, bagaimana caranya penginjil Lukas meneguhkan orang-orang Kristen yang tentunya latar belakangnya adalah Yahudi supaya tidak pesimis dengan hancurnya kota Yerusalem. Dia mengangkat bagaimana caranya Yesus mengunjungi kota Yerusalem dengan menampilkan 3 unsur. Memang Yerusalem bagi Yesus adalah kota pusaka yang perlu dikunjungi setiap tahun bagi orang Yahudi. Meskipun di situ ada kebencian, ada penolakan, tapi karena bagi orang Yahudi yang saleh tiap tahun harus mengunjungi kota itu, Yesus pun harus ke situ. Demikian juga kita, meskipun mungkin kita nggak suka sama romo parokinya, suka nggak suka ya hari Minggu kita harus misa, ya, ketemu sama pastor itu, ya kan? Jangan pindah ke paroki lain, ya kan? Situlah kita menuju Yerusalem. Lalu di situ artinya Yesus juga menuju kota itu, tetapi Yesus menangis. Sayang sekali ya kota ini yang dibangun menjadi damai sejahtera, tapi di tempat ini juga para nabi dibunuh. Orang-orang juga saling menentang satu sama lain. Penuh dengan kezoliman. Itulah yang Yesus tangisi, kezoliman di situ. Lalu bagaimana caranya Yesus bisa mengakhiri kezoliman di situ? Dia harus mati di situ. Harapannya dengan kematian di kota Yerusalem, kezoliman berubah menjadi Yerusalem. Hari ini juga kita tetap dipanggil dan diutus untuk mengubah dunia yang penuh dengan kezoliman menjadi Yerusalem karena perjalanan hidup kita. Karena tutur kata kita, karena kehidupan kita yang dari hari ke hari ditambahkan lagi usianya, diperdalam lagi imannya, dikuatkan lagi penyerahan diri kita kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya Ibu Bapak, kita akan meninggalkan dunia ini dengan menebarkan Shalom. Nah, itulah kesimpulan pelajaran pada hari ini. Dengan demikian kita bersyukur karena Yesus memberikan contoh. Jangan takut dengan penolakan, jangan takut dengan permusuhan, tapi ubahlah permusuhan itu menjadi Shalom. Dengan cara itu kita menjadi Yerusalem surgawi yang baru, yaitu menjadi sumber damai sejahtera. Ya, Bu Tina, bagaimana sudah menjadi damai sejahtera dalam hidup? Demikian Pak Andreas.